Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Padang dalam rangka pengukuhan guru besar dibuka oleh Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang. Hadirin yang kami muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Padang dalam rangka pengukuhan guru besar Kamis 19 Desember 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan salah satu surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang pengangkatan jabatan akademik guru besar dan pembacaan nama-nama guru besar yang dikukuhkan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sesama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang beserta jajaran, Bapak Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik beserta anggota Senat Akademik Universitas Negeri Padang, Bapak Ketua Majelis Wali Amanat dan Sekretaris Majelis Wali Amanat yang hadir bersama kita, serta Bapak dan Ibu Guru Besar yang akan dikukuhkan pada hari ini. Izinkan kami membacakan salah satu SK tentang pengukuhan guru besar. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 95481-M-07-2024 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Rektor Universitas Negeri Padang nomor 3300-35-KP-2024 tanggal 13 September 2024 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Yuni Ahda, NIP garing NUPTK 19690629 199403 garing 69617648648230082. Tempat tanggal lahir Padang 29 Juni 1969. Pendidikan tertinggi S3. Pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal pembina tingkat 1 4B 1 April 2024. Jabatan Lektor Kepala terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006. Unit Kerja Universitas Negeri Padang terhitung mulai tanggal 1 September 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ranting ilmu kepakaran biologi molekuler. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Daftar nama guru besar Universitas Negeri Padang yang akan dikukuhkan pada hari ini tanggal 19 Desember 2024. 1. Profesor Dr. Yuni Ahda SSI MSI, Pembina tingkat 1 4B
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang ilmu biologi molekuler. 2. Profesor Dr. Edwin Musdi, MPD, Pembina Utama Muda 4C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang ilmu strategi pembelajaran matematika. 3. Profesor Dr. Yulkifli, SPD, MSI, Pembina Utama Muda 4C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang ilmu sistem sensor. 4. Profesor Dr. Armiati, MPD, Pembina tingkat 1 4B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang ilmu asesmen pembelajaran matematika. 5. Profesor Dr. Samsul Rizal, M. Biomed, Pembina tingkat 1 4B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bidang ilmu biomedik. 6. Profesor Dr. Erniwati, SS, M.Hum, Pembina 4A, Fakultas Ilmu Sosial, bidang ilmu sejarah etnik. 7. Profesor Dr. Al-Rahmi, MSI, Pembina Utama Muda 4C, Fakultas Ilmu Sosial, bidang ilmu pendidikan politik. 8. Profesor Dr. Suryanev, MSI, Pembina Utama Muda 4C, Fakultas Ilmu Sosial, bidang ilmu kebijakan pendidikan. 9. Profesor Dr. Elida, MPD, Pembina tingkat 1 4B, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, bidang ilmu strategi pembelajaran tata boga. 10. Profesor Dr. Yuliarma, MDS, Pembina Utama Muda 4C, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, bidang ilmu strategi pembelajaran tata busana. 11. Profesor Dr. Yuliana, SP, MSI, Pembina tingkat 1 4B, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, bidang ilmu gizi masyarakat dan sumber daya keluarga. 12. Profesor Dr. Yen Rizal, MPD, Pembina 4A, Fakultas Ilmu Keolahragaan, bidang pendidikan manajemen kepelatihan olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Sekretaris Senat Akademik Universitas dan Ketua Komisi beserta seluruh anggota Senat. Kemudian yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat. Yang kami hormati para Wakil Rektor 1, 2, 3 dan 4, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Negeri Padang, Mitra Perbankan UNP atau yang mewakili, Kepala dan Sekretaris LPPM dan LP3S, para Direktur di Direktorat, Kepala BPMI, para Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah di UNP, Kepala SPI, Kepala UPT, Kepala Pusat, Kepala Kantor, dan Kepala Divisi Selingkungan UNP, para Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan selingkungan UNP, Dharma Wita UNP, tim PAK, tim SDM, dan tim panitia, terkhususnya para guru besar yang akan dikukuhkan pada hari ini, rekan-rekan pers dan media cetak dan elektronik, tersemewa para keluarga dan kerabat guru besar yang dikukuhkan pada agenda hari ini. Dan juga di tengah kita juga hadir Bapak Dr. Muhidi MM, Ketua DPRD Sumbar. Terima kasih Pak kehadirannya.
Kemudian juga hadir tengah kita Pak Profesor Dr. Hardisman, PhD, Ketua LP3M Unan. Dan kemudian semua hadirin dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di ruangan ini secara langsung dalam rangka menyelenggarakan upacara pengukuhan guru besar pada hari kedua. Sebelumnya kemarin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 kita juga telah mengukuhkan 12 guru besar baru di UNP. Totalnya pada Desember ini kita mengukuhkan 24 guru besar. Dan tidak lupa salawat bering salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, rapat Senat Akademik Terbuka yang kita gelar di Auditorium Universitas Negeri Padang ini, yakni dalam rangka pengukuhan guru besar pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2024, di mana kita mengukuhkan 12 orang guru besar atau profesor baru. Adapun ke-12 orang guru besar tersebut berasal dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu Ibu Profesor Yuni Ahda, MSc, kemudian Bapak Profesor Dr. Edwin Musdi, kemudian Bapak Profesor Dr. Yukifli, kemudian Ibu Profesor Dr. Armiati, dan Bapak Profesor Dr. Samsul Rizal M. Biomed. Sedangkan Fakultas Ilmu Sosial ada 3 orang, yaitu Ibu Profesor Dr. Erniwati M.Hum, kemudian Ibu Profesor Dr. Al-Rafni MSc, dan Bapak Profesor Suryanev. Sedangkan dari Fakultas Pariwisata Perhotelan juga ada 3 orang, yakni Ibu Profesor Dr. Elida MPD, Ibu Profesor Dr. Yuliarma, dan Ibu Profesor Dr. Yuliana. Sementara dari Fakultas Ilmu Keolahragaan ada 1 orang, yaitu Bapak Profesor Dr. Yandrizal MPD. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Universitas Negeri Padang juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua, para suami, istri dan keluarga, serta kerabat atau teman dari para guru besar yang dikukuhkan. Dengan dukungan mereka yang tulus, hari ini kita dapat melihat sosok-sosok intelektual dan penuh dedikasi yang memberikan semangat baru dalam menyongsong dinamika institusi ke depan. Dan juga Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada tim PAK, Penyelenggaraan Angka Kredit, yang kerjanya luar biasa, itu juga tim SDM, kemudian digawangi oleh WR3 yang begitu intens, yang tidak mengenal lelah, pagi, siang, dan malam, mensupport dari semua kawan-kawan di UNP untuk segera untuk guru besar. Dan ini kita merupakan yang terbanyak hasil kami bincang-bincang dengan rektor-rektor perguruan tinggi negeri yang lainnya di Indonesia. UNP bisa dikatakan yang terbanyak pada periode ini mengukuhkan guru besarnya. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, karir puncak seorang dosen adalah menjadi profesor atau guru besar pada bidang ilmu yang ditekuni. Pada saat dikukuhkan sebagai profesor atau guru besar, maka seseorang dosen yang dianggap sebagai ahli di bidang tertentu. Menjadi profesor atau guru besar adalah harapan bagi setiap dosen atau pengajar di perguruan tinggi, sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai jabatan akademik tersebut. Jabatan akademik guru besar seorang dosen adalah untuk menghargai hasil karya ilmiah mereka yang memberikan kontribusi langsung kepada masalah-masalah kemasyarakatan. Kemampuan seorang guru besar dalam menghasilkan karya ilmiah adalah merupakan kewajiban yang melekat dalam jabatan akademiknya. Seorang guru besar tidak hanya hebat dari sisi akademik saja, melainkan juga mempunyai moralitas yang lurus. Di samping itu, seorang guru besar atau profesor memiliki 3 peran penting, yakni perannya bagi bangsa, bagi perguruan tinggi masing-masing, dan perannya dalam mengembangkan ilmu mereka itu sendiri. Guru besar ibaratkan sebuah etalase perguruan tinggi.
Kualitas guru besar di perguruan tinggi juga banyak menentukan kualitas sebuah perguruan tinggi. Karena itu, sebagai etalase perguruan tinggi, para guru besar harus memberikan peran fundamental dalam kemajuan pendidikan. Hadirin yang kami muliakan, seiring perkembangan dan tuntutan zaman, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia intelektual di UNP menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur dengan bertambahnya jumlah guru besar di kampus ini. Ke-12 orang guru besar yang dikukuhkan hari ini sudah terbukti memiliki kompetensi yang telah diakui dalam bidang yang mereka geluti. Meskipun ke-12-nya berasal dari fakultas dan bidang kepakaran yang berbeda, namun kita semua meyakini bahwa energi dan semangat baru yang mereka akan bentuk merupakan membentuk sebuah sinergi yang positif bagi perkembangan ke UNP masa depan yang lebih baik. Kepakaran yang dimiliki oleh Profesor Yuni Ahda MSc bidang biologi molekuler sebagai guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hasil karyanya bahwa pencarian gen yang dapat dipakai sebagai penanda molekuler dapat diaplikasikan untuk berbagai hal, tidak hanya yang berkaitan dengan penyakit, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat identifikasi organisme. Selanjutnya, dengan kepakaran dalam bidang ilmu sebagai guru besar bidang strategi pembelajaran matematika di FMIPA, Profesor Dr. Edwin Musdi, MSc, menghasilkan novelty agar pembelajaran matematika melalui objek langsung maupun objek tak langsung menjadi lebih mudah dan efektif. Pendekatan deep learning sangat disarankan. Ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Disdagmen tentang dengan deep learning. Deep learning dengan elemen mindful dan joyful dapat membantu siswa memahami konteks, berpikir reflektif, dan menikmati proses pembelajaran. Melalui keahliannya dalam bidang kepakaran sistem sensor di Fakultas FMIPA, Profesor Dr. Yukifli SPD MSI telah memaparkan kebaruan temuannya bahwa peningkatan kemampuan sensor secara umum dapat dicapai dengan melakukan pemilihan yang tepat terhadap teknologi manufaktur, struktur sensor, dan pengolahan sinyalnya. Era otomatisasi ini mengacu pada periode di mana teknologi khususnya yang melibatkan sensor, mesin perangkat lunak, dan kecerdasan buatan atau AI. Profesor Dr. Armiati MPD dengan kepakaran asesmen pembelajaran matematika merupakan guru besar di FMIPA, menyatakan bahwa penilaian terhadap kemampuan HOT ini atau High Order Thinking dapat dilakukan dengan menggunakan permasalahan yang menarik yang terdapat pada lingkungan sekitar. Penilaian ini dikenal dengan penilaian autentik, yaitu penilaian secara menyeluruh yang melibatkan kemampuan siswa dan penerapan pada situasi nyata. Penilaian ini dapat dilakukan melalui AOL, AAL, atau AFL. Selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Samsu Rizal M. Biomed adalah guru besar dalam bidang kepakaran ilmu biomedik. Beliau menyampaikan novelty-nya bahwa polimorfisme atau polimorfisme SNP RS 7895340 TCF7L2 berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 pada etnis Minangkabau. Jumlah sulur ujung dari tangan lebih sedikit pada penderita diabetes mellitus tipe 2 etnis Minangkabau. Kemudian Profesor Dr. Erniwati M. Hum, guru besar perdana dalam bidang kepakaran sejarah etnis di Fakultas Ilmu Sosial, menyatakan dinamika kehidupan etnis Tionghoa Padang tidak terlepas dari proses etnis Tionghoa yang membentuk komunitas. Nah, tadi nampaknya arak-araknya tadi pakai barongsai juga ya. Nah, terima kasih atas tim barongsai yang hadir dalam pengukuhan hari ini. Di mana Bu Profesor Eniwati menyatakan dinamika kehidupan etnis Tionghoa Padang tidak terlepas dari proses etnis Tionghoa membentuk komunitas, membangun interaksi dan relasi sesama etnis dan antar etnis lainnya dalam ruang Padang.
Padang yang identik dengan masyarakat dan budaya Minangkabau mewarnai perjalanan sejarah etnis Tionghoa dalam membentuk identitas diri, meski diwarnai oleh fluktuasi politik negara yang tidak selalu berpihak terhadap etnis ini. Berikutnya, Ibu Profesor Dr. Al-Rafni, MSI, merupakan guru besar bidang kepakaran pendidikan politik dari Fakultas Ilmu Sosial. Beliau menyatakan era disrupsi teknologi telah membawa dampak terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pembelajaran pendidikan politik. Diperlukan cara-cara baru untuk belajar ilmu politik. Pendidikan politik transformatif serta pendidikan kritis perlu didesain untuk generasi milenial. Kemudian Bapak Profesor Dr. Sulyanev, ini merupakan pasangan pengantin profesor, yang merupakan guru besar Fakultas Ilmu Sosial bidang kepakaran kebijakan pendidikan. Dalam novelitinya, beliau menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang berkontribusi untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan yang berperspektif, yaitu inovatif government dan berbasiskan budaya, yaitu political will dan policy content. Kemudian sumber daya, dan yang ketiga, aspek jaringan kebijakan atau network management. Selanjutnya dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Ibu Profesor Dr. Elida MPD dengan kepakaran strategi pembelajaran tata boga. Beliau menyatakan bahwa manfaat penggunaan media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran tata boga adalah sebagai berikut. Materi mudah dipahami karena konsep yang disajikan sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa. Kemudian beliau menyampaikan pembelajaran lebih cepat dan menarik sehingga tidak menimbulkan kebosanan karena dapat digunakan berulang-ulang. Selain itu, beliau menambahkan media pembelajaran berbasis Android juga dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran secara individu. Kemudian Ibu Profesor Dr. Yuliarma, MDS, bidang strategi pembelajaran tata busana, menyatakan bahwa kurikulum berbasis training learning dirancang untuk memadukan teori dan praktek melalui model spesifik, simulasi proyek nyata, dan kolaborasi dengan industri. Kemudian Ibu Profesor Dr. Yuliana, SP-MP, bidang kepakaran gizi masyarakat dan sumber daya keluarga, menyatakan salah satu upaya penanggulangan malnutrisi adalah melakukan intervensi berbasis pangan dengan memanfaatkan bahan lokal seperti pengembangan cookies multigizi yang kaya energi dan nutrisi. Kemudian Bapak Profesor Dr. Yan Rizal yang merupakan guru besar Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan kepakaran pendidikan manajemen kepelatihan olahraga, menyatakan bahwa kemampuan motorik perlu dipertimbangkan dalam latihan beban, sistem sirkuit dan konvensional agar mendapatkan hasil kekuatan otot yang optimal. Berdasarkan penelitian beliau bahwa hasil kekuatan otot yang diberikan latihan beban dengan sistem sirkuit lebih baik dibandingkan dengan secara konvensional. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita agar selalu menyadari bahwa apapun yang gelar yang diberikan dan dikukuhkan oleh manusia sama sekali tidak berharga. Jika gelar takwa tak berhasil kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun gelar duniawi yang kita miliki bagi Allah tidak akan lebih dari hanya seorang hamba. Semoga Allah meridhoi setiap langkah dan niat baik kita, sehingga seluruh komponen yang telah kita miliki akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Sebelum ini ditutup, izinkan kami menyampaikan 2 pantun seiring kepada guru besar yang baru. Buah lada dan garda munggu dapat diolah menjadi bumbu. Mari bersama kita sambut guru besar baru untuk membawa semangat dan inovasi ilmu. Berwisata ke kota besar di akhir pekan. Sebaiknya berangkat mulai hari Rabu.
Selamat para guru besar UNP yang baru dikukuhkan. Semoga jadi penyemangat bagi calon guru besar baru. Akhirul kalam, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semua panitia yang atas terselenggaranya kegiatan ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan riwayat hidup dilanjutkan dengan orasi ilmiah bidang biologi molekuler oleh Profesor Dr. Yuni Ahda MSI PhD. Profesor Dr. Yuni Ahda MSI menikah dengan Dr. Sepanur Bandri STMT dan memiliki satu orang anak, Anissa Fajra Humaira. Beliau lahir di Padang 55 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Juni 1969. Beliau anak dari Bapak Harnus dan Ibu Rosina, memiliki 2 orang kakak dan 1 orang adik. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 7 Padang dan melanjutkan pendidikan di SMPN 7 Padang dan SMAN 2 Padang. Pada tahun 1988, beliau melanjutkan pendidikan S1 di jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas melalui jalur siswa undangan dan selesai pada bulan Agustus tahun 1993. Di tahun yang sama, beliau diterima sebagai dosen di jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang dan di-SK-kan sebagai dosen pada bulan Maret 1994. Beliau melanjutkan pendidikan S2 di program studi Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan selesai tahun 1999. Sebelum tamat, ditawari oleh Ketua Program Studi untuk mengikuti program Sandwich Urge Dikti dengan syarat terdaftar sebagai mahasiswa S3 di program studi S3 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau mengikuti program tersebut tahun 2000 dengan memilih Institute of Reproductive Medicine Munster University dan belajar banyak tentang biologi molekuler sambil mengerjakan riset S3 selama 10 bulan. Sepulangnya ke Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan S3 sambil melanjutkan riset dan mendapatkan beasiswa dari DAAD. Beliau menamatkan pendidikan S3 pada 30 Juni 2004, tepat sehari setelah ulang tahun ke-35. Beliau fokus melaksanakan riset di bidang biologi molekuler dengan berhasil meraih beberapa dana penelitian baik di tingkat nasional dari DRTPM maupun dana PNBP UNP. Berbagai publikasi ilmiah sudah dihasilkan dan terbit di jurnal serta proceeding internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terindeks Sinta. Meskipun sejak tahun 2010 sampai sekarang beliau sudah menjadi dosen dengan tugas tambahan, Profesor Dr. Yuni Ahda MSI tetap konsisten menomorsatukan riset dan menyempatkan waktu untuk membimbing mahasiswa di laboratorium dengan fokus riset ilmu biologi molekuler sesuai dengan bidang kepakaran beliau dengan mengeksplorasi gen-gen yang dapat dijadikan marker molekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, Rektor beserta seluruh unsur pimpinan selingkungan UNP, Ketua dan Sekretaris MWA beserta seluruh anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik beserta seluruh anggota, keluarga dan tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, serta semua hadirin dan undangan yang akan satu persatu. Next. Hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi di bidang molekuler telah membawa kemajuan besar di bidang kesehatan dan biologi. Dengan adanya peralatan canggih seperti PCR, real-time PCR, dan sequencing, maka deteksi genom organisme bukan menjadi khayalan lagi. Next. Dalam penelitian saya, kami telah berhasil mendapatkan dan menggunakan penanda molekuler untuk mengetahui hubungan antara perubahan pada DNA dengan kondisi fisiologi dan atau morfologi suatu organisme.
Berikut dipaparkan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan sampai tahun 2024. Yang pertama, penelitian pada gen reseptor FSH. Suatu fakta ditemukan bahwa pada wanita yang mengikuti program reproduksi berbantu, maka terjadi perbedaan respon ovarium terhadap stimulasi hormon FSH. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada polimorfisme pada gen reseptor FSH. Polimorfisme tersebut terdapat pada posisi 307 dan 680 pada gen reseptor FSH, di mana terjadi perubahan dari treonin menjadi alanin dan asparagin menjadi serin. Hasil uji fungsional secara in vitro menunjukkan bahwa wanita dengan homozigot serin-serin membutuhkan induksi FSH yang lebih banyak dibanding dengan wanita dengan homozigot asparagin-asparagin. Hasil penelitian ini telah dipakai sebagai alat untuk marker molekuler untuk menentukan induksi FSH pada wanita yang mengikuti program reproduksi berbantu. Next. Penelitian tentang reseptor FSH juga sudah dilakukan pada laki-laki azoospermia, dan diketahui bahwa alel adenin alanin serin secara signifikan lebih banyak ditemukan pada pasien azoospermia dibanding dengan laki-laki normal. Meskipun tidak ditemukan perbedaan level basal hormon FSH pada pasien dan pria normal, namun diduga kuat adanya perbedaan distribusi alel tersebut menyebabkan terjadinya azoospermia. Next. Penelitian lain juga sudah dilakukan terkait dengan reseptor FSH pada penderita polikista ovarium, di mana diketahui bahwa genotip serin-serin memiliki level FSH basal yang lebih tinggi dibanding dengan wanita dengan genotip asparagin-asparagin. Tingginya level basal FSH tersebut pada genotip serin-serin menyebabkan wanita-wanita tersebut membutuhkan induksi hormon FSH yang lebih tinggi dibanding dengan wanita dengan genotip asparagin-asparagin. Next. Penelitian untuk mencari penanda molekuler juga sudah kami lakukan pada pasien diabetes mellitus tipe 2, di mana kita mendapatkan dari 5 gen yang diteliti, ada 2 gen yang dapat dijadikan marker molekuler, yaitu gen PPAR gamma 2 dan gen reseptor adrenergic beta 3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa orang dengan homozigot prolin-prolin pada gen reseptor adrenergic beta 3 lebih berisiko menderita DM tipe 2. Next. Pencarian penanda molekuler juga sudah dilakukan pada penderita penyakit Hirschsprung. Hirschsprung adalah penyakit pada bayi dan anak-anak di mana tidak terjadinya perkembangan sel saraf pada usus. Dan dari banyak penelitian diketahui bahwa penyebabnya itu adalah salah satunya adalah mutasi pada gen RET. Dari hasil penelitian kami, menggunakan sampel pada Rumah Sakit M. Jamil Padang, didapatkan adanya mutasi pada ekson 4, intron 4, intron 5, intron 6, dan intron 10. Dan mutasi yang ditemukan ini berbeda dengan yang sudah dilaporkan sebelumnya dari beberapa publikasi yang ada, sehingga berpotensi dijadikan sebagai marker molekuler untuk pelacakan dini kejadian Hirschsprung pada populasi Sumatera Barat. Next. Pencarian penggunaan molekuler, penanda molekuler juga sudah kami lakukan dalam mendeteksi atau mengidentifikasi bakteri yang terdapat pada tanah yang tertumpah oli bekas. Dari hasil penelitian kami menggunakan gen penanda 16S RNA, kami sudah bisa mengidentifikasi beberapa spesies bakteri antara lain Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aeruginosa, Achromobacter, dan lain-lain yang yang merupakan gen pendegradasi oli bekas di tanah. Dan kami juga sudah menggunakan gen next. Kami juga sudah menggunakan gen penanda next. Kami juga sudah menggunakan gen penanda ND2 untuk mengidentifikasi cicak jari lengkung atau Streptodactylus quadrivirgatus. Di mana kenapa ini kami lakukan, karena pada publikasi sebelumnya itu teridentifikasi bahwa cicak jari lengkung pada yang ada di Sumatera itu sama dengan yang ada di Thailand. Namun dari hasil identifikasi molekuler menggunakan gen penanda ND2, kami bisa mengatakan bahwa kedua cicak tersebut pada 2 daerah yang berbeda merupakan spesies yang berbeda, karena jarak genetik yang kami temukan itu berkisar dari 20 sampai 24,3%. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Itulah beberapa ringkasan yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi, di dalam orasi ilmiah guru besar yang kami angkat judulnya Genomik sebagai Penanda Molekuler. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam pencapaian gelar guru besar ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas penetapan jabatan guru besar dalam bidang biologi molekuler. Yang kedua, kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang dan semua jajaran, Ketua dan Sekretaris dan anggota Senat Akademik, Ketua dan Sekretaris dan anggota MWA yang telah menyetujui usulan guru besar saya. Kepada Dekan FMIPA yang sama-sama dikukuhkan hari ini, dan semua unsur pimpinan FMIPA, semua pimpinan fakultas selingkungan UNP, ketua lembaga, direktur, kepala bagian, kepala subbagian, dan panitia pelaksana orasi ilmiah pada hari ini. Kepada tim riset kolaborasi Indonesia, terkhusus Fitra Arya Dwi Nugraha, terima kasih untuk kerjasama riset yang terjalin dengan baik. Kepada keluarga saya, suami tercinta, Dr. Sepanur Bandri, MT, anak tercinta, Anissa Fajra Humaira, almarhum kedua orang tua saya, papa dan ibu mertua, kakak, adik, ponakan, yang semuanya telah berkontribusi besar dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih untuk teman-teman, saudara, dan kolega yang berkesempatan hadir pada pengukuhan hari ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan dan pemasangan kalung guru besar oleh Rektor Universitas Negeri Padang. Kepada Bapak Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, Ketua Majelis Wali Amanat, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, serta para guru besar yang akan dikukuhkan berkenan mengambil tempat. Baik, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Rektor untuk melakukan pemasangan kalung kepada Profesor Dr. Yuni Ahda, MSI PhD. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kepada Profesor Dr. Edwin Musdi, MPD Cons. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Yulkifli, SPD MSI. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Armiati, MPD. Selanjutnya Profesor Dr. Syamsur Rizal, MBiomed. Selanjutnya, Profesor Dr. Erniwati, SSM Home. Selanjutnya, Profesor Dr. Al-Rafni, MSI. Selanjutnya, Profesor Dr. Suryanev, MSI. Selanjutnya, Profesor Dr. Elida, MPD. Selanjutnya, Profesor Dr. Yuliarma, MDS. Selanjutnya, Profesor Dr. Yuliana, SPMSI. Selanjutnya, Profesor Dr. Yenrizal, MPD. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami turut undang, mohon berkenan kepada Ibu Harneli Mahyeldi. Dengan hormat kepada Ibu untuk dapat bergabung foto bersama. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan selamat kami ucapkan kepada ke-12 guru besar yang telah dikukuhkan pada hari ini.
Untuk itu kepada Bapak Rektor serta Bapak dan Ibu Guru Besar kami persilakan untuk kembali ke tempat. Senat Akademik Universitas Negeri Padang dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Padang ditutup oleh Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang ini ditutup, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor beserta jajarannya, Ketua dan Sekretaris MWA, Sekretaris dan anggota SAU, para guru besar dan keluarga, para undangan dan para mitra kami, teman-teman dari berbagai media, semua panitia dan semua unsur yang berkontribusi terwujudnya dan suksesnya acara ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Padang dalam rangka pengukuhan guru besar Kamis 19 Desember 2024 ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor beserta Senat Akademik Universitas Negeri Padang meninggalkan ruangan auditorium dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para guru besar yang baru dikukuhkan. Untuk itu, para guru besar dan keluarga kami persilakan mengambil tempat. Sekali lagi kami undang kepada perwakilan dari keluarga untuk dapat mendampingi para bapak dan ibu guru besar yang baru saja dikukuhkan untuk berkenan maju ke depan. Kami beritahukan kepada bapak dan ibu yang akan memberikan ucapan selamat, mohon sekiranya untuk dapat mengambil tempat berada di sebelah kiri dari sisi sayap panggung untuk dapat mengantri. Kita bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada bapak dan ibu guru besar yang baru dikukuhkan. She's a very hardworking, smart and very caring educator. I've seen how she inspires students and also support colleagues. So she always gives the best in every task that she takes on. And for me, her appointment as professor is very well-deserved achievement. So it shows that her hard work, dedication, and her love for education is very well paid off. I warmly congratulate Professor Yuni Ahda on this amazing achievement. I look forward to continue to work with her and to see her future success.